Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfan Effendi dari Prodi Teknik Mesin Reguler B Universitas Muhammadiyah Riau. Dalam video kali ini saya akan mendemokan atau mempresentasikan produk alat yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Technopreneurship. Langsung saja kita mengenal alat dan bahan juga proses pembuatannya. Alat-alatnya yang pertama ialah tang, yang kedua gunting, yang ketiga solder, yang keempat obeng, dan yang terakhir glue gun. Adapun bahan-bahan yang kita gunakan, yang pertama ialah limbah elektronik seperti kerangka-kerangka plastik ini yang masih bisa kita manfaatkan. Yang kedua ialah kabel bekas. Yang ketiga baterai. Yang keempat modul cas 5 volt. Yang kelima potensio. Yang keenam transistor. Yang ketujuh resistor. Kedelapan lampu LED. Yang kesembilan ialah saklar. Dan terakhir ialah baut-baut sebagai pengunci nantinya. Nah, setelah kita mengetahui alat dan bahan yang dibutuhkan, mari langsung saja kita ke proses pembuatan. Pertama, siapkan semua alat dan bahan, lalu gunting kabel sesuai ukuran yang kita inginkan. Lalu panaskan solder. Berikut panaskan juga glue gun agar siap nanti kita gunakan. Lalu kita solder kabel ke baterai agar bisa kita susun di rangkaian nantinya. Solder dengan hati-hati dan baik agar merekat dengan kuat dan agar tidak merusak baterainya. Baterai yang sudah kita solder tadi dengan kabel kita tempelkan ke dalam kerangka plastik dengan glue gun agar menempel dengan kuat. Tidak perlu banyak-banyak lemnya, hanya sekedar saja. Tempelkan di posisi yang benar agar tidak mengganggu komponen yang lain. Tempelkan juga kedudukan untuk modul cas 5 voltnya dan rekatkan menggunakan lem glue gun. Pasang baut untuk menahan agar papan tidak bergoyang. Kemudian tempelkan transistor di posisi yang kita inginkan dengan glue gun. Lalu pasangkan juga potensio di posisi yang sudah ditentukan dan kencangkan murnya dengan tang agar tidak lari posisinya. Lalu pasang juga resistor di posisi yang sudah kita tentukan. Rekatkan dengan timah solder agar merekat dengan baik. Rekatkan di kedua sisi resistor antara transistor dan potensio. Potong sedikit ujung kabel yang mengarah ke bagian negatif baterai, lalu sambungkan ke bagian tengah transistor menggunakan timah solder. Sambungkan semua komponen-komponen tersebut satu sama lain menggunakan kabel-kabel yang sudah kita sediakan tadi
sambung dengan benar semuanya. Jangan lupa untuk menyambungkan dua kabel penghubung untuk lampu LED ke papan modul cas dan juga pasang saklar sebagai on off nantinya kalau lampu ini sudah bekerja. Jika dirasa rangkaian kontrol lampunya sudah selesai, maka kita rakit lampu LED-nya dengan gagangnya juga, dan jangan lupa menyambungkan dua kabel yang sudah terhubung ke power supply. Jika sudah selesai merakit power supply dan juga gagang beserta lampu LED-nya, kita lakukan uji hidup apakah lampu ini berfungsi atau tidak. Seperti ini, ternyata lampunya sudah berfungsi. Nah, jangan lupa kita uji coba juga alat pengecasnya, apakah berfungsi, apakah bisa dicas atau tidak. Jika lampu merahnya hidup, tandanya berfungsi dan bisa dicas. Jika lampu merahnya berubah menjadi hijau, tandanya baterainya sudah penuh. Dan untuk sentuhan akhir, kita bisa menambahkan glue gun di beberapa bagian penting sebagai safety. Jika semua pekerjaan sudah selesai, maka kita tutup power supply-nya agar tidak kemasukan benda-benda asing. Dan kita kuatkan dengan baut. Tara, lampu baca isi ulang sudah siap dan dapat digunakan. Nah, setelah melewati berbagai proses pembuatan, inilah alat yang telah kita bikin, yaitu lampu baca isi ulang. Di sini terdapat tombol soft and strong dan on juga off, tombol hidup dan mati. Soft ini yaitu lampu hidup terang redup, sedangkan strong ini adalah lampu hidup terang sekali. Nah, bentuknya seperti ini setelah kita buat. Ini adalah gagang untuk lampunya dan ini lampu LED-nya. Kita coba hidupkan. Nah, ini di posisi strong, cukup terang ya, dan ini di posisi soft. Lampu ini jika digunakan dalam posisi soft bisa bertahan selama 8 jam, dan juga jika digunakan dalam posisi strong bisa bertahan 4 jam. Lampu ini bisa digunakan untuk belajar, membaca, juga bekerja, dan lain-lain. Untuk harga produk ini sudah tertulis di proposal, yaitu 66.000, dimana itu sudah kita perhitungkan mengenai alat, bahan, dan juga prosesnya. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini dalam proses pembuatan lampu baca isi ulang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.